Sebut saja Pak Diman, dia adalah seorang penggali kubur. Dia dijanjikan mendapatkan bayaran tinggi menggali liang kubur untuk seseorang. Tentu saja Pak Diman dan rekan sesama penggali kubur senang banget. Tapi pas tahu yang mau dikuburkan adalah jenazah Pak Kumsil, pejabat korup dan bejat semasa hidupnya, matinya pun kena azab, rekan-rekan Pak Diman langsung ketakutan. Katanya nguburin orang kayak gitu khawatir dirinya bisa kena sial. Tapi Pak Diman kemudian meyakinkan jika mereka ini adalah tukang gali kubur profesional yang tidak boleh pilih-pilih orang. Lagian nguburin jenazah itu kewajiban. Jika nggak dikuburin, semua orang di desa ini akan mendapatkan dosa. Di lokasi, tanah ini ternyata penuh semak. Anehnya, perasaan lokasi ini sebelumnya nggak bersemak kayak gini. Begitu semak-semak ini dibabat, di lokasi ini ternyata berseliweran banyak ular besar. Kok gini ya? Perasaan di sini awalnya jarang ada ular, sekarang kok jadi penuh ular? Pak Diman kembali menenangkan, hal kayak gini sudah biasa, bukan pertanda apa-apa. Udah, kerja aja. Karena kejadian ini, penggalian kubur dihentikan untuk sementara. Lalu ramailah terdengar desas-desus jika penggali kubur kena sial karena menggali kuburan buat Pak Kumsil. Karena 2 personilnya terluka oleh ular, Pak Diman meminta bantuan kepada masyarakat untuk membantu. Tapi nggak ada yang mau karena terpengaruh isu bisa bikin sial jika menggali kuburan orang zolim. Ya sudah, kemudian penggalian dilanjutkan oleh mereka berdua. Dan keanehan lain terjadi, tanah yang digali ini begitu keras. Sudah berjam-jam menggali, tapi yang berhasil kegali kedalamannya hanya sejengkal saja. Pak Diman nelpon orang yang menyuruhnya menggali kubur. Halo Pak, tanah di sekitar sini sangat keras. Kami sudah berusaha menggali, tapi kami berdua tidak kuat menggalinya. Bisakah Bapak mengirimkan alat berat untuk menggali? Jenazah akan tiba besok hari, sedangkan alat berat butuh 3 hari untuk nyampai ke sana. Kalian kan tukang gali profesional, carilah cara gimana biar liang kuburnya sudah selesai sebelum jenazah tiba. Kalau nggak selesai tepat waktu, kalian nggak akan dibayar. Ya, mau gimana lagi? Mereka pun dengan susah payah kembali menggali. Besoknya jenazah dibawa sama ambulan diiringi oleh iring-iringan keluarga dan kerabat. Di tengah jalan, muncul ibu-ibu naik motor mendahului ambulan. Mendadak belok kiri padahal lampu sennya ke kanan. Pak Diman dan rekannya akhirnya berhasil menggali liang lahat sesuai yang direquestkan. Acara pemakaman pun dimulai. Jenazah Pak Kumsil dimasukkan ke dalam peti berlapis emas. Loh, kenapa dikasih peti jenazahnya? Biar mayatnya nggak kabur lagi. Tapi ketika petinya dimasukkan ke dalam liang lahat, loh kok nggak masuk? Perasaan tadi udah pas deh. Kok malah nggak muat? Gimana sih ini? Kalian kerja nggak bener? Kami sudah bekerja sebaik mungkin. Panjang lebar dan kedalaman sudah sesuai kok. Kami ini tukang gali profesional, jadi nggak mungkin salah ukur. Pak Diman jadi sangat kebingungan. Kok liang kuburnya jadi kecil? Tapi untungnya keluarga si mayit akhirnya bisa menerima. Karena bagaimanapun sudah harus segera dikuburkan. Jenazah Pak Kumsil dimasukkan ke dalam liang kubur beserta jutaan uang dan banyak perhiasan. Keluarganya bilang biar nanti bapak di akhirat bisa nyogok malaikat. Selesai pemakaman, Pak Diman dan rekannya tidak diberi uang sepeser pun karena dianggap kerjanya nggak benar. Belum acara pemakaman selesai, tiba-tiba petir menggelegar mengagetkan semua orang. Hujan disertai angin kencang mengamuk, menerbangkan tenda dan memporak-porandakan panggung dangdut. Orang-orang pun pada bubar. Gimana nih, kerja keras kita ternyata nggak dibayar. Kalau mereka nggak mau bayar, ya udah kita ambil paksa aja uangnya. Di dalam kuburan Pak Kumsil kan banyak emas, kita bongkar aja lalu kita ambil emasnya. Tapi kuburan itu sekarang dijaga oleh para penjaga karena mereka tahu banyak orang yang mau mencuri emas-emasnya. Kalau soal itu, gampang. Aku punya ide. Maka disusunlah rencana untuk merampok emas dalam kuburan Pak Kumsil. Wow, emasnya banyak banget. Kita kaya raya. Loh, hei, kalian kenapa? Lalu Pak Diman masuk. Seketika Pak Diman pun ketakutan dan beristighfar. Ternyata jenazah Pak Kumsil dikelilingi api dan tertancap besi pada bagian dadanya. Seketika mereka berempat pun ketakutan, menangis dan bertaubat. Kini mereka semakin meyakini jika siksa kubur itu ada dan sangat-sangat mengerikan. Mereka berempat pun setelah itu mendapat hidayah dan sering menangis mengingat dosa-dosanya. Hidupnya pun berubah dan mereka kini menjadi orang-orang yang soleh.